tidaklah didapatkan secara cuma-cuma. Kemerdekaan itu adalah tetesan darah para pejuang bangsa. Kami, kelompok 1, mempersembahkan drama detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia berjudul Fajar Kemerdekaan. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Raji Manouidiningrat sedang di perjalanan menuju Dalat, Vietnam. Suasana terasa tegang. Bagaimana menurut kalian? Apakah pertemuan ini akan membawa kabar baik? Kita harus tetap optimis. Meskipun situasinya sulit, kami percaya bahwa Jenderal Terauchi akan memenuhi janjinya. Pertemuan ini akan menentukan arah masa depan kita. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus yakin bahwa kemerdekaan yang akan kita capai nantinya adalah untuk kebaikan orang Indonesia, tanpa terkecuali. Betul Bung Karno, kita harus menegaskan dengan tegas bahwasannya kemerdekaan Indonesia adalah hak milik kita. Jepang harus menagih janjinya kepada kita, dan kita tidak boleh lengah untuk menagih janji tersebut. Di tengah gemuruh perang dan desakan rakyat, 3 tokoh bangsa berangkat ke Dalat, Vietnam untuk pertemuan yang akan menentukan nasib bangsa. Setelah perjalanan yang panjang, mereka akhirnya tiba di Dalat. Namun, mereka tidak langsung bertemu dengan Jenderal Terauchi. Beberapa hari kemudian, barulah mereka bertemu dengan Jenderal Terauchi. Selamat datang Bung Karno, Hatta, dan Rajima. Saya memahami bahwa kedatangan kalian untuk mendiskusikan rencana kemerdekaan Indonesia. Ya Jenderal, kami hanya ingin memastikan bahwa janji yang Anda berikan akan ditepati. Kami sangat menghargai kesempatan ini untuk menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia. Kami berharap bahwa kemerdekaan Indonesia akan segera diakui dan diresmikan. Saya mengerti keinginan kalian, dan saya senang memberitahukan bahwa pemerintahan Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kemerdekaan akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Raji Manouidiningrat tersenyum lega mendengar kabar tersebut. Setelah bertemu dengan Jenderal Terauchi, mereka kembali ke Jakarta. Sultan Syahrir, seorang pemuda yang tetap bisa mendengarkan siaran-siaran radio internasional, karena ia selalu menyembunyikan radio miliknya di ruang bawah tanah, sehingga tidak terkena sensor Jepang. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Ia mendengar berita menyerahnya Jepang kepada sekutu melalui radio Amerika. Ia pun bergegas menemui Muhammad Hatta di rumahnya setelah mendengar bahwa Soekarno, Muhammad Hatta, dan Raji Manouidiningrat telah kembali dari Dalat, Saigon, Vietnam. Pak Hatta. Sultan, ada kabar apa? Saya mendengar bahwa Bapak baru saja kembali. Saya membawakan berita penting Pak Hatta. Berita menyerahnya Jepang kepada sekutu sudah tersebar luas, dan saya mendengarnya di radio Amerika. Apa benar, Kak? Dan saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hatta terkejut mendengar berita tersebut dan menatap Syahrir dengan tatapan penuh pertanyaan. Ini sebuah berita besar. Bagaimana tanggapan orang-orang di luar sana? Orang-orang, terutama kaum muda, sangat antusias, Pak Hatta. Mereka mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Muhammad Hatta mengangguk, menyadari pentingnya momen ini. Namun dia terlihat ragu-ragu. Tapi kita harus berhati-hati. Masih banyak yang harus kita pertimbangkan. Maaf Pak Hatta, tapi menurut saya saatnya kita bertindak. Kita tidak boleh melewati kesempatan ini. Muhammad Hatta memandang Syahrir dengan serius, merenungkan kata-katanya. Bagaimana menurut Anda langkah selanjutnya?
kita harus melakukan proklamasi kemerdekaan segera, Pak Hatta. Tapi saya pikir tidak melalui PPKI. Kita harus membuat pernyataan yang jelas agar tidak ada keraguan bahwa kemerdekaan bukan hasil dari pemberian Jepang. Saya tidak bisa memberikan keputusan. Sebaiknya kita bicarakan saja pada Soekarno. Mari kita menemuinya. Keduanya sepakat untuk menemui Soekarno, lalu pergi meninggalkan rumah Hatta menuju rumah Soekarno. Di rumah Soekarno, suasana terasa tegang. Soekarno duduk di ruang tamu sambil menatap serius ke arah Hatta dan Syahrir. Ada apa yang penting sehingga kalian berdua datang? Kami ingin menyampaikan sesuatu yang ingin kami diskusikan, Bung Karno. Kabar dari luar negeri. Syahrir memotong perkataan Hatta, ingin cepat menyampaikan maksud kedatangan mereka. Karno, saya percaya saatnya kita mengambil langkah berani. Kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Insinyur Soekarno mendengarkan dengan serius ketika Syahrir menceritakan tentang kabar menyerahnya Jepang kepada sekutu dan desakan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Terima kasih atas kabar tersebut. Namun, saya tidak setuju dengan usul untuk melakukan proklamasi di luar lembaga yang telah ditetapkan. Bung Karno, saya percaya saatnya kita mengambil langkah berani. Kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Proklamasi kemerdekaan adalah wewenang PPKI. Sebagai ketua PPKI, saya tidak bisa mendahului tanpa konsultasi dengan anggota lainnya. Ini bukan hanya tentang tindakan, tetapi juga proses yang demokrasi. Setelah perdebatan tersebut, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo bertemu dengan Laksamana Muda Maeda, Kepala Kaigun Bukanfu. Laksamana Maeda, kami datang hanya untuk menanyakan tentang kabar tentang kekalahan Jepang. Ya sudah, saya juga mendengar kabar tersebut, tetapi saya belum dapat memberikan informasi yang pasti. Apakah berarti ini Jepang mengalah dengan sekutu? Belum pasti Hatta, tetapi saya bersimpati dengan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami menghargai pendapat itu, Laksamana Maeda. Apakah Anda memiliki saran untuk langkah selanjutnya? Saya usulkan agar rapat PPKI diajukan pelaksanaannya menjadi tanggal 16 Agustus 1945 keesokan harinya. Hal ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Itu adalah saran yang baik. Kami akan mempertimbangkannya. Setelah pembicaraan dengan Maeda selesai, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas rencana pelaksanaan rapat PPKI. Baiklah, rapat PPKI akan diadakan pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Bekas Serat Van Indi. Saya akan bertanggung jawab untuk mengundang anggota PPKI yang lain. Dan saya akan mengatur akomodasi untuk mereka yang perlu menginap di Hotel Destination. Dengan kesepakatan tersebut, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo pulang ke rumah masing-masing, siap untuk menghadapi rapat PPKI yang akan datang. Teman-teman, kita semua telah mendengar kabar dari radio luar negeri. Kekalahan Jepang adalah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, kita harus bertindak cepat. Jangan biarkan kesempatan ini terlewat. Saya setuju. Inilah saatnya kita bersatu dan bertindak. Saya telah menghubungi Wikana. Dia akan mengumpulkan teman-teman perjuangan di ruang belakang Kebun Jarak Institut Bakteriologi Pegangsaan. Kapan pertemuan ini akan dimulai? Besok sore, tepat sebelum rapat PPKI. Kita harus menyuarakan pendapat kita. Baik, saya akan memberitahu teman-teman yang lain. Kita harus siap untuk bertindak. Dengan semangat yang berkobar-kobar, para pemuda berpisah untuk menyebarkan informasi tentang pertemuan rahasia mereka, siap untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Hatta kembali kedatangan dua orang pemuda. Masuk. Silakan duduk. Subarjo Sastrosabomo, Subianto, ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Pak Hatta. Kami datang dengan maksud yang sama seperti Syarif. Kami ingin menekankan pentingnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera. Ya Pak Hatta, kesempatan ini tidak boleh kita lewatkan. Kemerdekaan harus diumumkan kepada dunia. Saya menghargai pendapat kalian berdua, tetapi saya tetap dengan pendirian saya bahwasannya proklamasi tersebut
harus berjalan sesuai prosedur yang tepat. Gagal mendapat dukungan dari Hatta, para golongan pemuda memutuskan untuk melanjutkan rencana pertemuan yang telah direncanakan sebelumnya. Mari kita mulai pertemuan kita. Saya mengundang teman-teman perjuangan yang telah berkomitmen untuk hadir di ruang belakang kebun jalan Institut Bakteriologi Pegangsaan. Terima kasih, Aidit. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah dalam perjuangan kita. Pertemuan rahasia dimulai, dihadiri oleh sejumlah pemuda yang peduli dengan kemerdekaan Indonesia. Mereka membicarakan gagasan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Kawan-kawan, kita telah mendengar kabar terbaru. Kekalahan Jepang adalah kesempatan besar bagi kita. Kita harus segera bertindak. Ya, kita tidak boleh menunggu lebih lama lagi. Saatnya kita menyatakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia. Saya setuju. Kita harus berani dan tegas dalam langkah kita. Baiklah, mari kita susun rencana dengan teliti. Kemerdekaan Indonesia harus segera diumumkan. Kita akan menjadi wakil dari kita semua untuk menyampaikan keinginan kita kepada Bung Karno. Kita akan mempersiapkan pelajar-pelajar di asrama untuk mendukung langkah kita. Setelah kesepakatan itu, Darwis dan Wikana bertolak ke kediaman Soekarno. Di kediaman Soekarno, Bung Karno, kami datang atas nama para pemuda yang peduli dengan kemerdekaan Indonesia. Apa yang bisa saya bantu, Wikana? Kami ingin menyampaikan keinginan kami agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Saya menghargai keinginan kalian, tetapi saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Keputusan ini harus dibuat bersama-sama dengan para tokoh lainnya. saat mereka berbicara, Hatta, Ahmad Subarjo, dan tokoh lainnya tiba di kediaman Soekarno. Wahai pemuda. Maaf, ada pembahasan apa dari golongan muda? Ada yang bisa kami bantu? Kami sedang membahas pentingnya proses pengambilan keputusan mengenai kemerdekaan Indonesia. Hatta dan para tokoh lainnya duduk bersama, menyatukan pikiran mereka. Sebagai golongan tua, kita harus tetap pada pendirian kita yang telah kita sepakati. Proklamasi kemerdekaan harus tetap sesuai rapat PPKI. Saya setuju. Kita tidak boleh menganggap perjanjian yang telah kita buat dengan Marsikal Terowicz. Golongan tua tidak berani melanggar ketentuan itu karena khawatir akan adanya pertumpahan darah. Meskipun Jepang telah kalah, kekuatan militernya yang ada di Indonesia masih sangat kuat. Pertemuan di kediaman Soekarno membuat para pemuda merasa kecewa dengan penolakan yang disampaikan oleh Soekarno dan Hatta. Rombongan para pemuda pun pamit pulang. Kita harus mencari jalan keluar dari situasi ini. Betul, kita tidak boleh menyerah saja. Mari kita berpikir bersama. Rombongan Wikana kemudian dijemput oleh teman pemuda, yang diutus oleh teman-teman pemuda yang telah menunggu terlalu lama di Institut Bakteriologi. Mari kita mulai pertemuan ini dengan laporan dari Wikana tentang hasil pertemuan di kediaman Soekarno. Di tengah kebimbangan mencari jalan keluar, Soekarni dari golongan pemuda mengajukan sebuah usul. Menurutku, satu-satunya cara adalah mengajak paksa Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta, jauh dari pengaruh Jepang. Usulan itu masuk akal. Kita harus bertindak cepat sebelum terlambat. Saya setuju, mari kita laksanakan rencana ini. Pemuda-pemuda itu sepakat untuk menjemput paksa Soekarno dan Hatta, dan bergeraklah mereka dengan tekad yang bulat. Peristiwa Rengas Dengklok disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, berkaitan dengan waktu yang tepat untuk mengumandangkan proklamasi kemerdekaan. Kawan-kawan, kita semua sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus bertindak sekarang juga. Benar, kita tidak boleh membuang waktu. Saatnya kita mengambil alih nasib kita sendiri. Saya setuju. Kita harus segera mengamankan Soekarno dan Hatta sebelum terlambat. Kita harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak Jepang. Saya akan melaksanakan rencana ini dengan hati-hati. Pada tanggal 16 Agustus 1945, di Asrama Baperpi Jalan Cikini 74 Jakarta, golongan muda mengadakan rapat yang dihadiri oleh Soekarni, Yusuf Konto, Dr. Muwardi, dan Sudanjo Singgi dari Paidan Peta Jakarta. Kita tidak bisa lagi menunggu. Waktunya bergerak sudah tiba.
Mari kita siapkan segalanya untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Saya akan membantu dalam persiapan logistik untuk rencana ini. Ayo kita lakukan dengan cepat dan hati-hati. Kemerdekaan Indonesia ada di tangan kita. Pada hari Kamis, 16 Agustus 1945 dini hari, para pemuda berseragam masuk diam-diam ke rumah Bung Karno. Soekarni diikuti beberapa pemuda bersenjata menjemput paksa Bung Karno bersama Nyonya Fatmawati dan putranya Guntur. Apaan ini? Apa-apaan ini? Di tengah perjalanan, mereka menyadari bahwa minuman susu anak Soekarno tertinggal di rumah. Maaf, kita harus kembali. Susu Guntur ketinggalan, dia sedang kehausan. Dengan sedikit kejadian itu, mereka kembali ke rumah sebentar untuk mengambil susu Guntur. Baiklah, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Kita harus menuju ke Rengas Dengklok. Waktu sangat berharga. Mereka dibawa oleh sekelompok pemuda dan anggota tentara peta di bawah pimpinan Soekarni dan Sudanco Singgi menuju ke tempat yang telah ditentukan, yaitu Rengas Dengklok. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, rombongan sudah berada di Rengas Dengklok. Setelah beberapa kali berpindah tempat beristirahat, rombongan sampai di asrama peta. Mereka diterima oleh Sudanco Umar Bahsan. Selamat datang Bung Karno, Bung Hatta. Kami di sini siap menyambut kalian dan melindungi kalian. Karena kondisi asrama peta yang terlalu sempit dan kurang baik, mereka mencari tempat lain untuk mengamankan Soekarno dan Hatta. Kita butuh tempat yang aman dan tidak mencurigakan. Penduduk setempat menyarankan agar mereka ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Tionghoa yang bernama Giao Isyong atau Giao Ki Xiong agar tidak mengundang kecurigaan. Rumah Giao Isyong cukup besar dan terpencil. Itu akan menjadi tempat yang tepat untuk menyembunyikan mereka. Sementara itu, di Jakarta, para anggota PPKI yang diundang rapat pada tanggal 16 Agustus 1945 telah datang dan berkumpul di Gedung Pejambon, atau yang sekarang dikenal sebagai Gedung Kementerian Luar Negeri. Di mana Soekarno dan Hatta? Rapat tidak bisa berlangsung tanpa keberadaan mereka. Ini adalah situasi yang sulit. Kami harus mencari keberadaan mereka agar rapat bisa dilanjutkan. Ahmad Subarjo bertemu dengan Wikana. Mereka dibawa pergi oleh para pemuda. Mereka sekarang berada di luar Jakarta. Di luar Jakarta? Mengapa mereka dibawa pergi? Mereka ingin menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Di mana sekarang mereka berada? Maaf, saya tidak bisa memberitahu di mana tepatnya mereka berada. Kita harus memberitahu keberadaan mereka. Rapat PPKI tidak bisa dilanjutkan tanpa kehadiran mereka. Meskipun Soekarno dan Hatta telah dibawa pergi oleh para pemuda, keberadaan mereka tidak diketahui oleh anggota PPKI yang berkumpul di Gedung Pejambon. Sementara itu, Jusuf Konto diutus dari Rengas Dengklok untuk berunding dengan kelompok pemuda di Jakarta. Setelah cukup berunding, Jusuf Konto ditemani Pandu Kartawiguna dan Wikana menemui Ahmad Subarjo. Ini harus melakukan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Diskusi berlangsung hingga... Baiklah, saya setuju. Kita harus bertindak cepat. Mereka berunding dan menghasilkan kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan. Saya akan menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Kamis, 16 Agustus 1945, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Jusuf Konto pergi menjemput Soekarno di Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo bertemu dengan Soekarno, Hatta, Soekarni, Sudanco Subeno, dan Sutarjo Kartohadikusumo yang tengah melakukan perundingan. Mereka sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan segera diumumkan di Jakarta. Persiapan proklamasi harus segera dilakukan. Baik, saya akan segera mengorganisirnya. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan ke Jakarta. Kamis,
16 Agustus 1945, malam hari sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, rombongan berangkat dengan 3 buah mobil kembali ke Jakarta. Sekarang saatnya kita fokus pada rencana proklamasi. Betul, kita harus memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Saya akan koordinasikan dengan teman-teman pemuda untuk mempersiapkan semuanya. Persiapkan semuanya dengan cermat. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita harus bergerak cepat tanpa ragu. Sesampainya di Jakarta, para tokoh bangsa segera menuju ke rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Di rumah Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk membahas nasib Indonesia pasca penyerahan pemerintahan Jepang kepada sekutu. Kita harus segera merumuskan langkah-langkah yang harus diambil. Kemerdekaan Indonesia tidak boleh lagi ditunda. Betul, situasi ini sangat penting. Kita tidak boleh menunggu lama lagi. Saya setuju. Tuntutan pemuda harus direspon dengan serius. Proklamasi kemerdekaan Indonesia harus menjadi prioritas kita. Tetapi kita berhati-hati, langkah kita harus dipertimbangkan dengan matang. Saya setuju. Kita harus segera merumuskan rencana yang matang untuk langkah maju. Tidak lama kemudian, Soekarno menerima panggilan telepon dari Mayor Jenderal Nishimura dan menuju ke rumahnya bersama yang lain juga. Sesampainya di rumah Mayor Jenderal Nishimura, Indonesia tetap dalam status quo. Rapat PPKI tidak boleh diselenggarakan. Mayor Jenderal, kami menghargai pendapat Anda. Namun kami yakin bahwa saatnya Indonesia merdeka tanpa bantuan tangan Jepang. Kami telah memutuskan untuk tidak melibatkan Jepang dalam langkah-langkah selanjutnya menuju kemerdekaan. Soekarno dan Hatta meninggalkan rumah Mayor Jenderal Nishimura dan menuju ke rumah Maeda dengan satu visi: Indonesia segera merdeka tanpa melibatkan Jepang. Di ruang makan rumah Maeda pada malam hari, waktunya kita merumuskan teks proklamasi. Betul, tidak ada waktu lagi untuk menundanya. Bagaimana kita akan memulainya? Kata pertama haruslah proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sempurna. mereka menatap tulisan proklamasi yang baru selesai. Kita telah menempuh langkah yang berani. Sekarang, waktunya kita sampaikan kepada dunia. Mari kita mulai perubahan ini dari sini. Di ruang depan rumah Maeda, tokoh-tokoh Indonesia berkumpul setelah rumusan teks proklamasi selesai. Inilah teks proklamasi yang telah kita rumuskan. Saatnya untuk membacanya kepada yang hadir. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/805, Wakil Bangsa Indonesia. Setelah teks proklamasi dibacakan, para tokoh Indonesia membicarakan penandatanganan naskah proklamasi. Kita semua harus menandatangani naskah proklamasi ini. Tidak, itu tidak bisa dilakukan. Proklamasi ini harus diwakili oleh orang-orang yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Saya setuju dengan teman saya. Dia menandatangani
menandatangani naskah proklamasi cukup Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Benar, mereka berdua adalah simbol perjuangan kita. Usulan Soekarni disetujui oleh semua yang hadir, menandai kesepakatan tentang penandatanganan naskah proklamasi. Di dalam rumah Maeda, Sayuti Melik duduk di depan mesin ketik. Pada teks proklamasi akan saya ketik ulang dengan perubahan yang telah disepakati. Sayuti Melik mulai mengetik ulang teks proklamasi dengan perubahan yang dijelaskan. Kata tempo diganti menjadi tempo. Kata Jakarta 17/8/5 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Baik. Dan kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Setelah selesai mengetik, Sayuti Melik menyerahkan teks proklamasi yang telah direvisi. Inilah konsep teks proklamasi yang telah direvisi dengan perubahan yang telah disepakati. Terima kasih Sayuti, sekarang kita memiliki teks proklamasi yang autentik. Kita harus memastikan bahwa ini akan menjadi momen yang bersejarah. Para tokoh Indonesia kemudian memeriksa teks proklamasi yang telah direvisi. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai pada 17 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi lambang perjuangan kita. Mari kita teguhkan tekad untuk merdeka. Teks ini sempurna. Ini akan menjadi tonggak sejarah bagi bangsa kita. Pada pukul 5 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda. Hari ini adalah hari bersejarah bagi bangsa kita. Benar, kita sudah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah saya. Saya akan segera memperbanyak teks proklamasi dan akan segera menyiarkannya ke seluruh dunia. Para pemuda tampak bergerak dengan sigap, tidak langsung pulang. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk penyelenggaraan pembacaan naskah proklamasi. Masing-masing kelompok pemuda akan mengirim kurir untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa saat proklamasi telah tiba. Gunakan semua alat komunikasi yang ada, pamflet, pengeras suara, mobil-mobilan, semuanya harus dikerahkan. Tanpa diduga, pada hari itu barisan pemuda berbondong-bondong menuju lapangan Ikada. Kita harus bersatu. Proklamasi akan terjadi hari ini. Tetapi lapangan Ikada sudah dijaga oleh pasukan Jepang. Mereka mencoba menghalangi kita. Para pemuda bergegas menuju ke kediaman Soekarno setelah mendapatkan kabar bahwa proklamasi tidak akan diselenggarakan di lapangan Ikada. Kita harus menuju ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi akan terjadi di sana. Mari kita wujudkan tekad yang kuat untuk merdeka. Beberapa prajurit peta berjaga-jaga di sekitar kediaman Soekarno. Sementara Suwirjo, wali kota Jakarta, memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan pengeras suara dan mikrofon. Wilopo, persiapkan pengeras suara dan mikrofon segera. Baik Pak Wali. Kedua alat itu berhasil didapatkan dari Gunawan, pemilik toko radio Satria di Salemba. Ini pengeras suara dan mikrofon. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Gunawan. Suhut mempersiapkan sebatang bambu yang ada di belakang rumah dan dibersihkan untuk tiang bendera. Ini sudah siap, Pak. Tapi tunggu, sudah ada tiang bendera di depan rumah. Karena suasana tegang, Suhut lupa bahwa sebenarnya di depan rumah Soekarno masih ada 2 tiang bendera yang dapat digunakan. Bung Karno, segera bacakan teks proklamasi. Rakyat sedang menunggu. Saya tidak bisa melakukannya tanpa kehadiran Bung Hatta. Hatta tiba sekitar 5 menit sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Maaf, saya terlambat. Tidak apa-apa Bung Hatta, kita akan segera mulai. Setelah itu, Soekarno menyampaikan pidato sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan,
Lah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan turunnya. Tetapi di jiwa kita menuju ke arah cita-cita. Ya, Bung Karno. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak pernah berhenti. Meskipun di mata mereka kita mungkin menjadi disengaja. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menjunjung tinggi tekad kemerdekaan kita sendiri, dan kita tetap percaya pada kekuatan diri sendiri. Para pemuda mengangguk setuju. Sekarang saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri yang akan bisa berdiri dengan teguhnya. Tadi malam kami telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat dari seluruh rakyat Indonesia. Permusyawaratan ini telah mencapai hasil bahwa sekaranglah saatnya tiba untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dilangsungkan secara sederhana. Soekarno membacakan naskah proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menjunjung tinggi negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Setelah pembacaan pidato singkat dan teks proklamasi oleh Soekarno, agenda selanjutnya adalah pengibaran bendera merah putih. Bendera merah putih sudah disiapkan dan dijahit oleh Fatmawati setelah adanya janji kemerdekaan dari Koiso. Ini bendera yang telah kau janjikan, Bung Karno. Bagus sekali, Fatmawati. SK Tremboti, kamu yang diminta untuk mengibarkan bendera. Maaf, Bung Karno, saya tidak bisa. Sebaiknya Latif saja. Baik, Latif, kamu yang melakukannya. Suhud, bantu Latif. Pengibaran bendera itu diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Peristiwa proklamasi diabadikan dalam foto oleh Frans Mendur dan Alex Mendur yang pada saat itu berprofesi sebagai wartawan. Namun, foto-foto karya Alex dirampas dan dihancurkan oleh tentara Jepang. Hasil foto Alex Mendur sudah tiada, namun tidak dengan Frans Mendur. Naskah proklamasi, guys. Itu tidak bisa dilakukan. Baiklah, sekarang Yang telah berkomitmen itu nama perjuangan itu kayaknya. Saya dulu. Karena menerima panggilan ke... Halo, lagi di mana? Yang berkomitmen. Saya setuju. Tuntunan pemuda ada. Tapi saya punya malu. Di belakang segeng. Merdeka! Tomat sejarah bagi kita tak tahu. Segera memperbanyak ejak. Ya sekarang. Belum. Maka kami tadi malam